Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidah Fatin Latifah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2B. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azidah Fatin Latifah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2B dengan NIM 2452111079. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sejarah ilmu fikih serta perbedaannya dengan usul fikih. Ilmu fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur tata cara beribadah dan bermuamalah sesuai dengan syariat. Sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, fikih terus berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor perubahan sosial, politik, dan budaya. Ilmu fikih yang membahas hukum-hukum Islam yang bersifat praktis memiliki perkembangan yang sangat panjang dan dinamis. Perkembangannya dapat dibagi ke dalam beberapa fase, yakni ada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa kenabian, yakni pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa ini, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setiap permasalahan yang muncul pasti akan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu atau istihad beliau. Setelah Nabi wafat, kemudian dilanjutkan ke masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Nabi wafat, para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, menghadapi permasalahan baru. Nah, pada masa ini mereka menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad untuk menetapkan hukum. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kemudian beralih ke masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in pada tahun 661 sampai 850 Masehi. Pada periode ini muncul berbagai macam mazhab fikih. Ulama mulai mengkodifikasi hukum-hukum Islam dan menetapkan metodologi ijtihad. 4 mazhab utama yang dikenal sampai saat ini ada Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Kemudian masa kodifikasi. Pada tahun 850 Masehi sampai abad ke-12, ilmu fikih mulai ditulis dan disusun secara sistematis. Di masa ini banyak kitab fikih yang ditulis seperti karya Imam Syafi'i dan Al-Muwatta karya Imam Malik. Kemudian lanjut ke masa pembekuan, yakni pada abad ke-12 sampai ke-19. Pada ini kreativitas ijtihad menurun. Ulama lebih banyak berpegang pada pendapat-pendapat ulama sebelumnya dan jarang melakukan ijtihad baru. Dan lanjut ke masa kebangkitan, yakni pada abad ke-19 sampai dengan sekarang. Munculnya berbagai permasalahan modern, ulama mulai menghidupkan kembali semangat ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Mereka berusaha mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih dalam konteks kehidupan modern. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih memiliki perkembangan yang panjang dalam sejarah Islam. Selain itu, fikih dan usul fikih memiliki perbedaan yang mendasar.
Fikih dan usul fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih membahas berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lainnya. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metodologi yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya. Usul fikih membahas tentang sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta bagaimana cara memahami dan mengaplikasikannya. Sebagai contoh, usul fikih membahas bagaimana suatu perintah dalam Al-Quran dipahami sebagai wajib atau sunnah. Dengan demikian, usul fikih berfungsi sebagai alat metodologi untuk menghasilkan hukum-hukum yang kemudian dibahas dalam fikih. Nah, fikih adalah produk akhirnya, sementara usul fikih adalah proses atau metodologi yang digunakan untuk mencapai produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!